Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Di video ini saya akan bahas satu topik yang cukup menarik ya, terutama buat teman-teman yang baru kuliah di Fakultas Hukum atau juga mungkin baru lulus Fakultas Hukum lagi cari-cari karir mau jadi apa gitu ya. Yaitu tentang profesi sebagai corporate lawyer. Apa sih sebetulnya corporate lawyer? Corporate lawyer itu kerjanya ngapain aja ya? Karena buat yang masyarakat awam begitu ya. Kalau begitu dengar kata lawyer, yang muncul di kepalanya pasti yang ke pengadilan gitu ya, yang kita di pengadilan atau yang suka kita lihat tuh di acara-acara televisi ya, berargumen, berdebat satu dengan yang lain ya. Nah, tapi ada juga nih jenis lawyer yang lain, yaitu corporate lawyer. Nah, di video ini saya akan bahas sebetulnya corporate lawyer itu ngerjain apa saja sih ya. Yang pertama, yang dikerjakan oleh corporate lawyer adalah membantu klien untuk mendirikan perusahaan dan kegiatan usahanya ya. Jadi nggak cuma mendirikan perusahaan nih, tapi juga membantu untuk klien untuk startup, untuk melakukan kegiatan usahanya. Jadi kegiatannya mulai dari pendirian perusahaan, misalnya PT gitu ya. Kemudian bagaimana hubungan antar pemegang saham di dalam perusahaan. Kalau misalnya kita ada kebutuhan untuk nambah equity, itu hubungan antara para pihaknya gimana. Kalau misalnya ada salah satu pemegang saham yang pilot misalnya, itu mekanismenya bagaimana dan lain sebagainya. Termasuk juga licensing, karena ada beberapa pekerjaan licensing itu yang dibantu oleh law firm, karena biasanya untuk beberapa licensing yang cukup kompleks. Nomor 2, membantu klien apabila sedang akan masuk gitu ya, akan mengadakan kerjasama dengan nilai dan kompleksitas yang cukup besar dengan pihak lain. Mungkin kalau misalnya ada orang yang bertransaksi 100 juta, 1 miliar, mungkin 10 miliar, mungkin belum perlu lawyer tuh untuk membuat bagaimana perjanjian yang detail. Tapi kalau ada transaksi yang nilainya let's say 10 juta dolar atau 100 juta dolar, nah tentu ada risiko yang cukup besar di sana kan. Disitulah dibutuhkan peranan seorang lawyer untuk memastikan agar risiko-risiko itu teradres ya, terwakili di dalam pasal-pasal di dalam perjanjian. Nah, itu yang dikerjakan oleh corporate lawyer. Yang ketiga, pekerjaan corporate lawyer adalah mewakili salah satu pihak ya, mewakili klien ketika akan mengakuisisi atau ketika akan diakuisisi ya. Jadi salah satu kegiatan usaha yang cukup aktif ya, corporate action ya, sering kita sebutkan seperti itu adalah kegiatan akuisisi atau sebaliknya kegiatan untuk mendivest, menjual saham kepada pihak lain. Nah, itu corporate lawyer memiliki peranan penting di sana, membantu pihak yang akan mengakuisisi atau membantu orang yang perusahaannya akan diakuisisi. Yang nomor 4 adalah project development. Bayangkan ada sebuah project yang cukup besar, jangka waktu developmentnya cukup panjang, let's say 2 atau 3 tahun. Tentu membutuhkan banyak sekali detail-detail teknis ya, dan detail-detail hukum di dalam proses itu. Mulai dari masalah licensing, mulai dari masalah title, misalnya masalah tanah, mulai dari masalah bagaimana cara membangun fasilitas infrastrukturnya, bagaimana hubungan dengan banknya, karena sebagian besar project development menggunakan dana pihak ketiga nih dari bank. Kemudian bagaimanakah berhubungan dengan engineering companies-nya untuk mendesain engineering companies-nya seperti apa. Nah, ini juga menjadi bagian yang dikerjakan oleh seorang corporate lawyer. Jadi mengassist sebuah perusahaan atau klien ketika dia akan membangun sebuah project yang cukup signifikan. Nomor 5, banking finance. Nah, mungkin sudah cukup clear ya apa yang dimaksud dengan banking finance ya. Banking finance artinya kita sebagai corporate lawyer membantu klien kita, baik sebagai lender, sebagai orang yang meminjamkan, maupun sebagai borrower, sebagai debitur. Apa yang kita bantu ya? Kurang lebih itu ada 2 hal. Yang pertama terkait dengan loan documentationnya. Jadi dokumentasi pinjamannya seperti apa, perjanjiannya seperti apa. Yang kedua, security documents ya.
perjanjian terkait dengan jaminan atas hutang itu. Nah, itu menjadi tanggung jawab dan area kerja dari corporate lawyer. Yang selanjutnya, dan ini banyak ya, nggak cuma poin satu, mulai dari restrukturisasi, sekarang sangat relevan ya, ada pandemi, orang nggak bisa bayar hutangnya karena usahanya sedang lesu ya, atau slowing down gitu ya. Kemudian masalah compliance, ya, membantu perusahaan untuk memastikan perusahaan itu comply dengan peraturan perundang-undangan di suatu rezim industri tertentu ya, dan banyak bidang lain, misalnya capital market juga. Nah, itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh corporate lawyer. Sekarang sudah jelas ya bahwa corporate lawyer kategorinya juga adalah seorang lawyer, tapi jenis pekerjaannya berbeda dengan lawyer litigasi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum.